Bapa, Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih bahwa kami disebut namamu, dipanggil namamu dengan nama kami sendiri. Karena Engkau menghargai kemanusiaan kami, identitas kami. Seperti Yesus memanggil Maria. Bantu kami ya Bapa untuk menyadari rahmat yang sungguh luar biasa ini. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi misteri Paskah dilihat dari berbagai macam perspektif. Hari ini saya mau menunjukkan satu aspek penting dalam hidup rohani kita. Yang ditunjukkan oleh Maria Magdalena, seorang wanita nakal yang telah disembuhkan oleh Yesus segala kuasa kegelapan. Ada 7 dosa, ada 7 kuasa kegelapan dalam diri dia yang dibuang dari tubuhnya, raganya, pikiran, dan perasaannya. Maria Magdalena tampil di saat-saat detik ketika Yesus mulai menghadapi masa yang sulit, penderitaan dan salib. Dan setelah kebangkitan dia juga hilang dari permukaan. Dan ini menunjukkan kepada kita itulah yang sebetulnya inti dari kehidupan kekristenan kita. Mengalami penderitaan, salib, dan kebangkitan Yesus. Maria Magdalena juga mengikuti Yesus dalam jalan salib Yesus bersama ibunya dan Maria ibu istri Kleopas. Dan dialah yang pertama-tama di pagi hari yang sunyi tanpa takut pergi ke makam. Ada sesuatu yang menurut saya penting yang harus kita miliki dalam hidup. Itu kerinduan akan Allah. Rindu ketemu Allah. Desire dan longingness for God. Kita haus akan Allah. Kita lapar akan Allah. Kita mencari Allah. Dan itulah yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Bila kita ingin bertemu dengan Allah, harus ada kerinduan itu. Harus ada longingness itu. Desire for God. Karena Allah menjadi bagian dari seluruh diri kita yang seolah-olah hilang, tetapi tidak. Carilah Tuhan. Dan akhirnya kita ingat kata-kata Yesus, kalau kamu mencari, kamu akan mendapatkan. Kalau kamu mengetuk, pintu akan dibukakan. Cari. Dan ketika dia mencari tanpa takut bahwa harus menggulingkan batu yang menutupi makam itu, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih daripada yang ia rindukan. Batu tersingkir. Dia melihat makam kosong. Tapi dia melihat 2 malaikat yang bercahaya, bergemilang. Dan bertanya, siapa yang kau cari, ibu? Mengapa engkau menangis? Dia sudah bangkit. Dia tidak ada di sini lagi. Itu sesuatu yang menurut saya pewahyuan yang luar biasa. Ya, bagaimana pengarang Injil mengerti, memahami. Mengapa engkau menangis, ibu? Apa yang kau cari? Lalu ketika dia memalingkan wajah ke belakang, dia melihat seorang pemuda yang dianggapnya sebagai tukang kebun. Di mana kau kesembunyikan, Yesus? Pertanyaan yang sama, mengapa engkau menangis? Maria. Wow. Yesus menyapa, menyebut, memanggil nama seseorang. Julius, Maria, Irene, nama Anda sendiri, pribadi Anda. Tuhan menghargai nama kita, tidak anonim di hadapan Tuhan. Seperti Nabi Yeremia, namamu tercatat di telapak tanganku. Nama kita tercatat dalam hati Yesus, hati Allah. Setiap orang, sekali lagi setiap orang, namanya tercatat dalam hati Allah, dalam pikiran Allah. Luar biasa. Dan ini mengingatkan kita akan apa? Akan baptisan. Karena itulah baptisan
dirayakan juga pada Paskah untuk mengingatkan kita kembali akan meterai yang Tuhan telah berikan dalam diri kita. Ya, nama itu meterai itu. Bukan hanya meterai yang bisa dihapus, tapi meterai yang melekat dalam diri kita. Bahkan orang yang Katolik yang sudah dibaptis lalu pindah ke agama lain, meterai itu tetap ada. Tak bisa dilepas. Tak bisa dan tak dapat dilepas. Melekat. Dan dia terus mencari diri kita, menemukan diri kita. Ya, luar biasa. Dan itulah maka kita diingatkan akan rahmat baptisan, rahmat pertobatan. Kita harus bertobat, mengingatkan kita akan karunia rahmat yang tak terhingga, yang tak dapat dikatakan, dilukiskan. Maka mari saudaraku kita mewartakan misi Kristus ketika Maria bertemu Yesus. Lalu dia berkatakan kepada, aku melihat Tuhan. Waduh, itu bagi saya luar biasa. Aku melihat Tuhan. Apakah kita melihat Tuhan yang telah mengingatkan, mengubah diri kita, yang mengingatkan akan martabat kita, karakter kita yang Tuhan berikan kepada kita. Aku melihat Tuhan. Anda melihat Tuhan. Lihatlah hidupku. Lihatlah hidup Anda. Lihatlah karakter Allah di dalam diriku. Jangan lihat dosa dulu. Dosa pasti ada dalam diri. Tapi karakter Allah jauh lebih besar daripada dosa itu. Kuasa Allah, Roh Kudus, ya, mujizat karya Tuhan yang lebih besar daripada sekedar dosa-dosa kita. Saya berdosa, Anda berdosa, semua berdosa. Tapi rahmat itu melekat dalam kita. Mari saudara, jangan hanya melihat dosa, tapi melihat karya Tuhan yang aku wartakan. Nanti Tuhan akan mengingatkan dosa kita dan pelan-pelan kita akan mengubah hidup kita. Rahmat baptisan, rahmat pertobatan. Dan wartakan, berani mewartakan Kristus. Seperti Petrus dalam bacaan pertama. Yesus yang kalian telah hancurkan, Yesus yang telah kalian bunuh, sekarang Yesus itu bangkit. Dan ingin kalau siang kalian semua bangkit mulia. Semoga rahmat Paskah membangkitkan Anda. Mempunyai jiwa yang sederhana seperti paus kita ini. Ya. Bukan harta, bukan dunia. Ya. Tapi Allah. Kita tidak ada artinya. Seperti Maria Magdalena. Dia mengagungkan Tuhan setelah Paskah dia hilang. Hanya Yesus yang muncul. Yesus yang dimuliakan. Maria Magdalena adalah rasul dari segala rasul yang mewartakan dia adalah wanita pertama. Jadi coba lihat para wanita bersyukur. Ya. Kalian sungguh-sungguh mewartakan Kristus kepada suami Anda, kepada anak Anda, kepada siapapun di tengah segala kesulitan Anda. Sekali lagi mari kita bersyukur, bergembira. Maria Magdalena, wanita, pendosa yang telah diubah oleh Yesus. Anda dicintai oleh Yesus. Nama Anda tidak hanya ada di telapak tangan, tapi di hati Yesus. Sekarang selalu wartakanlah Kristus. Dan jangan cari cinta dalam diri manusia. Temukan cinta Kristus dalam hidupmu. Yang melampaui cinta manusia. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.